Laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit di Persemayan. Persemayan Kecamba Kelapa Sawit oleh Melisa Sinurat dengan NIM 2502034, Prodi Agroteknologi, dosen pembimbing Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis. Keberhasilan produksi sangat ditentukan oleh kualitas bibit pada fase persemaian. Masa persemaian adalah fase kritis di mana tanaman sangat rentan terhadap stres lingkungan. Pemahaman mendalam tentang fisiologi kecamba menjadi pondasi bagi manajemen perkebunan yang efisien. Tujuan praktikum. Praktikum ini dirancang untuk mencapai 3 kompetensi utama dalam manajemen pembibitan. 1. Observasi fase, mengamati tahap pertumbuhan bibit dari kecambah hingga fase tiap pindah tanam atau menagerie. 2. Studi lingkungan, mempelajari pengaruh faktor eksternal seperti naungan, air, dan nutrisi terhadap kecepatan tumbuh. 3. Keterampilan teknis, melatih presisi pengukuran morfologi tinggi, jumlah daun, diameter batang, dan panjang akar. Alat kerja. 1. Polybag dengan ukuran 15 x 20 cm dan 40 x 50 cm. 2. Jangka sorong dan penggaris. 3. Timbangan analitis dan ember penyiram. 4. Cangkul kecil di kamera dokumentasi. Bahan praktikum. 1. Kecamba kelapa sawit kurang lebih 3 bulan. 2. Media, topsoil, pasir, pupuk kandang 2:1:1. 3. Pupuk NPK atau slow relase. 4. Air bersih dan label identitas. Prosedur kerja. A. Persiapan media dan bibit. Siapkan polybag sesuai ukuran atau pre-nursery kecil, menagerie besar. 2. Campurkan media tanam yaitu tanah, topsoil, pasir, pupuk kandang hingga homogen. 3. Masukkan media ke polybag, beri label nomor bibit. 4. Tanam kecamba kelapa sawit atau radikula ke bawah, plumula menghadap ke atas. B. Pemeliharaan bibit. 1. Letakkan bibit di persemaian dengan intensitas cahaya sedang dengan 50-70% naungan. 2. Siram secara teratur pagi atau sore sesuai kebutuhan kelembapan. 3. Berikan pupuk sesuai dosis, misal NPK 15-15-15 setiap 2-3 minggu sekali. 4. Jaga kebersihan polybag dari genangan. C. Pengamatan pertumbuhan. 1. Lakukan pengukuran pertumbuhan secara periodik atau misal setiap 2 minggu selama 2 bulan. 2. Parameter yang diamati: tinggi bibit, jumlah daun baru yang muncul, diameter batang, panjang akar, bobot segar dan kering. 3. Catat semua data dalam tabel pengamatan. 4. Dokumentasikan setiap fase pertumbuhan, foto atau ilustrasi. D. Analisis dan diskusi. 1. Bandingkan pertumbuhan antar bibit. 2. Analisis pengaruh media, pemupukan, dan perawatan terhadap pertumbuhan. 3. Diskusikan keterkaitan hasil dengan teori pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pembahasan pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit atau Elias Genesis Check di persemaian merupakan tahapan awal yang menentukan kualitas serta kemampuan adaptasi tanaman saat pindah tanam di lapangan. Fase persemaian bertanggung jawab terhadap pembentukan root system, tajuk, daun, dan batang yang kokoh, sehingga survei parameter morfologis seperti tinggi tanaman, jumlah daun, serta diameter batang menjadi indikator keberhasilan yang penting. Parameter pertumbuhan bibit ditentukan oleh interaksi kompleks beberapa faktor ergonomi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komposisi media tanam yang baik sangat mempengaruhi pertumbuhan bibit. Misalnya, kombinasi tanah dengan sekam, padi, dan biochar terbukti meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, serta klorofil daun bibit kelapa sawit pada umur 90 hari setelah tanam dibandingkan tanpa biochar. Karena struktur media yang gembur memberikan ruang perakan optimal dan kerja mikroorganisme. Menurut Wati A. Mahdalena dan Saputra TA 2024. Selanjutnya, suplai nutrien yang seimbang memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan bibit.
Penelitian tentang aplikasi slow relasi fertilizer menunjukkan bahwa dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada persemaian primer karena suplai nitrogen yang stabil lebih efektif dibandingkan suplai langsung yang cepat habis. Selain itu, perlakuan kompos dan pupuk anorganik seperti N dan pupuk organik, misalnya limbah kelapa sawit, juga mempengaruhi perkembangan morfologi bibit seperti panjang, batang, dan biomas total akar tajuk. Faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, kelembapan, dan pengairan juga berperan dalam laju fotosintesis dan respirasi tanaman. Cahaya yang cukup meningkatkan produktivitas asimilat yang digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru, sedangkan kelembapan serta frekuensi penyiraman yang tepat membantu menjaga turgor sel untuk pertumbuhan optimal. Perubahan salah satu faktor ini tanpa penyelesaian faktor lain dapat menimbulkan stres abiotik pada bibit dan menurunkan laju pertumbuhan. Menurut Juwaliati, S. Jamidi, J. Nazarudin, M. dan Irwan 2023. Dan secara kritis masih terdapat tantangan dalam standarisasi praktik persemaian pada skala yang lebih luas. Banyak penelitian masih bersifat lokal dan terbatas pada perlakuan tertentu, sementara variasi genetik bibit, perubahan iklim dan tekanan organisme pengganggu tanaman belum sepenuhnya terintegritas dalam rekomendasi teknis yang komprehensif. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan persemaian kelapa sawit harus dilaksanakan dengan pendekatan manajemen terpadu dan didukung oleh penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan faktor lingkungan dan input agronomi secara bersamaan. Menurut Polman 2025. Kesimpulan, saran, daftar pustaka.